Sekarang ini ngomong sepak bola itu kayak sesuatu hal yang jangan wis kan bumi Arema itu terkenal 3 hal. Ben-benan, bal-balan, balapan. Klub yang sudah jadi. Membeli klub yang sudah jadi. Kalau begitu apakah kita harus bikin klub baru? Tidak ada Persema, tidak ada Arema. Tidak ada Persema, tidak ada Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Abdul Muntolib di channel ABM Insight dalam program Speak Up. Seperti biasa, ABM Insight akan mengupas tentang problem-problem yang ada, sekaligus mencari solusi dan menginspirasi. Apa saja problem yang ada di sekitar kita akan kita kupas untuk menyelesaikan persoalan. Minimal kita sama-sama untuk mencari solusi dan menjadi perhatian seluruh masyarakat yang peduli terhadap persoalan itu. Nah, baru saja atau setahun lalu lah di Malang khususnya telah terjadi tragedi Kanjuruhan. Kita tahu 135 nyawa melayang akibat tragedi yang sangat memilukan, dan ini menjadi sejarah paling mengerikan di dunia. Bahkan dampaknya sangat panjang, sangat besar, dampak dari sisi sosial, dan paling krusial juga dari sisi persoalan hukum yang juga belum tuntas sampai sekarang lebih dari 1 tahun. Efek lain adalah menurunnya prestasi sepak bola khususnya di Malang. Nah, tentu ini tidak boleh berlarut-larut. Maka bagaimana untuk mengupas, bagaimana untuk mencari solusi, bahkan menghidupkan kembali semangat, spirit anak-anak muda untuk berprestasi di sepak bola. Ini yang paling penting. Dan ini tidak boleh kita kubur dengan tragedi kemarin. Kira-kira begitu. Nah, karena itu saya mengundang salah satu pelaku industri sepak bola. Kita sambut Mas Wahyu Eko Setiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Salam olahraga. Daya Sulal Sam. Siap. Sam Wahyu Eko Setiawan, bahasa terkenal atau nama terkenalnya tuh Wes. Nah, kalau di Malang tanya Wes mungkin banyak sekali yang kenal karena dia banyak megang di berbagai komunitas. Wes komunitas opo dia ada di situ. Mas Wes, pengantar. Siap. Sam, tadi kan sudah tak sampaikan bahwa sepak bola di Malang Raya tidak baik-baik saja saat ini karena betul. Indikasinya adalah prestasi di Porprov turun, liga kompetisi banyak, hampir semuanya mati suri, entah kenapa. Apa ini juga karena efek tragedi Kanjuruhan atau efek apa? Mas Wes sebagai salah satu pelaku industri sepak bola, bagaimana pandangan nih Mas Wes? Tragedi Stadion Kanjuruhan yang terjadi 1 Oktober di tahun 2022 seperti yang kita ketahui memang memukul banyak hal secara sosial, kemudian secara bisnis, tapi yang paling parah adalah secara mental dan psikologi. Betul. Kemudian sekarang ini orang tua itu, kalau dulu kan orang tua masih giat untuk ngirim anaknya ke sekolah sepak bola misalkan. Nah, sekarang itu SSB juga sudah mulai menurun nih. Menurun dari intensitas dari jumlahnya, jumlah pesertanya, betul, jumlah pesertanya. Nah, itu orang ngomong sekarang ini ngomong sepak bola itu kayak sesuatu hal yang jangan wis gitu, ada trauma itu yang susah. Kalau dari efek industrinya, terus kemudian efek-efek ikutannya masih bisa dibangun lagi. Misalkan contoh kayak saya punya bikin jersey begitu ya. Itu bisa dialihkan. Selain sepak bola kan banyak baju renang, kan kain bahannya sama. Sepeda itu kan sama. Jadi kan sama kan gitu. Kalau dari segi industrinya. Tapi yang paling sulit itu adalah mental dan psikologi masyarakat Malang Raya untuk kembali ngomong sepak bola. Padahal Malang Raya secara keseluruhan, bumi Arema itu terkenal 3 hal. Ben-benan, bal-balan, balapan. Oh iya. Pasti itu wis. Arek Malang itu cuma 3 itu. Ya? Iya, dari dulu. Ben-benan, bal-balan, balapan. 3B. Nah, kalau balapan seperti yang sudah kita ketahui, sudah difasilitasi, mau ada track, kan gitu. Ben-benan itu sudah
istilahnya secara kultural sudah jalan, apalagi di kayu tangan heritage sudah banyak difasilitasi. Nah, bal-balan ini yang kemudian memang menemukan momentum kebangkitan itu luar biasa. Kemarin kita itu bersama para legenda sepak bola, jadi ada Coach Aji Santoso, almarhum Coach Rohanda, itu hadir semuanya. Jadi Coach Boy, Coach Zainuddin Boy, Coach Sulis, Coach Supri, hadir semuanya di 20 Mei 2023 kemarin. Jadi hari kebangkitan kita mengadakan sepak bola para legenda di Stadion Gajayana, baik itu legenda Persema maupun legenda ada PS Jagung, ada Indonesia Muda, RSSA, itu hadir semuanya yang sepuh-sepuh. Lah, para legenda ini ingin memotivasi semangat, ayo rek bal-balan lagi gitu loh. Ayo bahwa kita itu jadi dirinya arek Malang itu bal-balan lagi gitu loh. Dan itu pun ternyata tidak cukup kuat mengangkat mental dan psikologi pasca kejadian Stadion Kanjuruhan gitu loh. Ditambah lagi dengan berbagai problematika apa istilahnya Aremania, terus kemudian klub Arema ini ada dualisme dan sebagainya. Jadi saling berkelindan. Dan lagi kalau kita mau ngomong secara fair, Askot PSSI ya di 3 daerah ini, baik Askot PSSI Kota Malang, Askot PSSI Kabupaten, Askot PSSI Kota Batu, ini belum maksimal untuk mengangkat ekosistem sepak bola. Ya. Itu. Ini menarik soal Askot, Askap di 3 daerah. Betul. Kesannya kayak tidak hidup itu karena apa ya? Benar-benar kesannya begitu atau kenyataannya begitu? Silakan ditanyakan kepada PUPS dan SSB yang ada di Malang Raya. Hampir semuanya sama suaranya begitu. Tidak jalan. Tidak jalan ya. Seperti itu. Masa ini ada efek dari tragedi Kanjuruhan? Bukan, karena memang sekali lagi untuk mengangkat kembali, merevitalisasi dan merevitalisasi sepak bola di bumi Arema ini upaya bersama gitu loh. Jadi ada upayanya Askot, ada upayanya para pelatih legenda, ada di teman-teman industri sepak bola seperti saya, kan saya di bagian bikin jersinya. Itu sama Mas, semuanya harus tanggung jawab. Lah ini tinggal kita menemukan bagaimana kemudian titik picunya. Nah, ada satu istilahnya lontaran begitu ya. Sudah wis, kalau begitu apakah kita harus bikin klub baru? Tidak ada Persema, tidak ada Arema. Munculkan satu klub baru, kebanggaan baru begitu ya. Yang itu memang bisa mengangkat tanpa kita melupakan sejarahnya. Bikin baru itu bukan untuk menutupi. Tapi sudah, daripada kita berpolemik begitu ya, daripada kita berpolemik dan sebagainya, mungkin ada yang salah, kita bikin baru. Mungkin, sangat mungkin. Dan keresahan-keresahan itu ditangkap oleh mas-mas saya, ya senior-senior saya yang dalam tanda petik punya uang juga gitu. Ayo wis gawe, wis gak usah, bahasa kasar itu wis gak usah Persema, gak usah Arema, gawe anyar, yang benar-benar dibangun dari awal, iki woe wong akeh, woe Malang kan begitu. Sekarang kita mau ngomong fair. Arema AI, WE sopo? WE Aremania? Bukan. Arema FC, WE Aremania? Bukan. Siapa pemilik Arema FC? Kan begitu. Bukan Arema. Kemudian kita ngomong Persema 53 punya siapa? Bukan punya warga kota Malang. Persema apa lagi? Bukan punya Malang. Nah, kita coba membuat satu kekuatan baru, satu klub baru, mungkin landasannya nanti kita pikirkan bersama, yang itu sah secara legitimasi bahwa ini memang punyanya warga Malang Raya. Untuk memastikan bahwa ini milik warga Malang Raya apa misalnya? Nah, kalau kita ada 2 opsi ya, artinya begini, kalau kita bahas yayasan itu pasti miliknya Dewan Pembina. Kalau kita bentuknya adalah PT itu pasti miliknya komisaris, komisaris atau komanditer kan gitu ya, atau miliknya pemegang saham gitu ya. Kalau kita membahas ini soal perkumpulan, itu relatif homogen perkumpulan. Misalkan perkumpulan orang-orang yang suka mancing, itu kan homogen. Padahal sepak bola itu masyarakat kan heterogen. Ada yang mancing, ada yang suka burung, ada yang suka sepeda, tapi sama-sama suka bolanya. Nah, itu yang cocok, role model itu adalah badan hukumnya koperasi. Karena setiap orang, siapapun, itu punya hak menjadi anggota koperasi. Sudah ada ya pemikiran? Sudah ada, jadi sudah ada. Contoh role modelnya kita kayak Barcelona misalkan. Barcelona itu kan salah satu klub di dunia yang tidak bisa dijual. Karena siapa yang miliknya Barcelona? Barcelona bukan milik pemegang saham dalam artian seperti PT. Juga bukan miliknya Dewan Pembina seperti yayasan.
tapi miliknya Sosietas namanya. Sosietas itu adalah para pembeli obligasi, investor. Oh. Nah, investasi di Barcelona itu mulai dari yang senilai yang paling rendah, katakanlah 5 jutaan, sampai ada yang maksimal itu cuma 100 juta satu orang. Sehingga Barcelona itu miliknya fans Barcelona sedunia. Terus nanti bagaimana untuk membatasi satu orang itu mendominasi? Ada regulasi? Ada, jadi satu IP, satu ID. Oh, tidak boleh kemudian... Tidak boleh ada orang yang dominan? Tidak ada, boleh ada orang dominan gitu loh. Jadi benar-benar ada stratanya yang itu tidak ada yang dominan, ada batasan kepemilikan. Karena kalau ada seperti PT misalkan, saya menguasai, tidak usah seluruhnya, katakanlah 52% aja, itu sudah milik saya. Itu kalau di PT? Kalau di PT kan gitu, berarti saya menguasai saham 52% kan berarti suara saya tunggal yang menentukan bagaimana kemudian ini berjalan, kan begitu. Nah kalau di Sosietas atau model koperasi kalau di Indonesia terkenalnya, kan tidak bisa orang memiliki saham koperasi itu 51%. Iya kan, pasti ada batasan-batasan, pasti ada rapat akhir tahunan kan begitu, dan miliknya mutlak miliknya anggota semuanya. Nah ini coba kita kaji, kita kembangkan di Malang Raya. Menarik sekali. Jadi kalau di Indonesia sudah ada nggak nih konsep kayak sampai Barcelona detik ini? Belum ada. Sampai detik ini sepak bola di Arema di Indonesia ini badan hukumnya kalau enggak PT yang paling banyak, apalagi waktu liga itu kan pasti profesional. Hampir semua PT. Hampir semua PT. Yang kedua yayasan. Jadi nanti konsepnya klub berbasis supporter di bawah naungan koperasi. Karena badan hukum yang mewadai adalah koperasi gitu. Jadi siapapun berhak punya klub ini. Tapi ya itu tadi ada pembatasan, maksimal dia beli misalkan 10 juta, ya udah maksimal itu 10 juta. Kan gitu. Maksimal satu orang 10 juta, one IP, one ID. Tanda kepemilikan ya IP itu tadi. Iya, IP tadi. Iya kan, punya IP tadi dia. Misalkan NIK saya adalah 357 sekian gitu kan ya. Milik saya, IP-nya, obligasinya nomor berapa? Oh, nomor 1116 misalkan. Sudah IP saya 116, saya beli lagi. Nggak bisa kedetek. Di NIK kan sudah ada nomor 357 sekian itu pemilik IP nomor sekian. ID saya, satu ID, satu IP. Maksimal udah satu itu aja. Artinya untuk membentuk satu klub dengan sistem koperasi itu butuh banyak sekali orang. Betul, butuh banyak aring sekolah. Nah kalau saya sangat optimis di Malang Raya, pertandingan paling sedikit gitu ya, paling sedikit aja. Istilahnya klub ecek-ecek dan sebagainya, itu minimal 500 orang kok. Pertandingan paling sedikit loh ya, itu 500 orang. Pertandingan yang sangat tidak terkenal. Rata-ratanya itu 5.000. Memang betul ada yang bisa nyampe terakhir kemarin waktu terakhir di Kanjuruhan kan bahkan sampai 40.000. Ya kan angka 15.000, 20.000 itu rata-rata. Median kan rata gitu. Tapi kalau yang standar paling kecil itu 5.000. Lah kita nggak usah ngomong banyak-banyak sampai puluhan ribu. Anggaplah nilai kemudian ini miliknya 2.500 orang. Itu sudah bikin satu klub. 2.500 orang kalau ngurunan katakanlah 5 jutaan, IP-nya satu. Udah berapa miliar? 12 miliar sudah luar biasa. Jadi pertanggungjawabannya pengurus bagaimana nanti? Lah, koperasi itu kan pasti ada SHU. Ya. Contoh misalkan Mas Tholib, saya punya klub, ya gitu ya, namanya katakanlah klub X gitu ya, klub X ini. Mas Tholib nanam saham di saya 5 juta. Saya kasih bahwa Mas Tholib buktinya kepemilikan IP tadi 5 juta kan begitu. Setiap tahun Mas Tholib menerima SHU sebesar 500.000. Itu tidak kemudian saya berikan uang 500.000, tapi saya berikan merchandise. Mas Tholib kepingin merchandise apa? Bola misalkan. Ada tanda tangan pemain siapa? Misalkan pemain Messi. Tidak bisa diuangkan ya? Betul. Jadi bentuknya pemberiannya adalah SHU itu barang. Lah barang ini siapa yang produksi? Koperasi. Oke. Koperasi. Sehingga koperasi ini bekerja pada dua medan. Yang pertama adalah medan klub, pertandingan tim, pemain dan sebagainya, sponsor dan sebagainya. Yang kedua adalah bermain di medan industri sepak bolanya. Bikin apparelnya, bikin bolanya, bikin jersinya, merchandise-nya. Jadi uang muter aja di koperasi itu? Uang muter di koperasi aja. Gitu loh Mas Tholib. Nah ini yang
kemudian akan terus bergerak, terus memperkuat tim dan tidak hanya mengandalkan. Makanya di Barcelona itu kan sponsornya malah nirlaba, disponsori oleh UNICEF. Kan begitu, sponsornya kan sponsor nirlaba. UNICEF nggak mungkin mengasih uang kayak misalkan Emirat Fly, Emirat penerbangan itu ya, Emirat itu kan nama penerbangan gitu toh. Itu pasti uangnya puluhan bahkan ratusan miliar Emirat. Kayak klub-klub yang punya JVC misalkan atau kan begitu. Yang itu adalah produk-produk komersial. Kalau Barcelona, UNICEF. UNICEF itu kan lembaga anak-anak, perlindungan advokasi anak-anak seluruh dunia. Nggak mungkin ngasih Barcelona itu sampai puluhan miliar. Oke. Nah itu dari mana? Kemudian uangnya Barcelona dari sosietas tadi, dari model koperasi. Makanya kita nggak heran kok Barcelona meskipun nggak dapat sponsor komersial, dia tetap jalan karena sosietasnya menghidupi. Oke. Dari sisi regulasi sepak bola Indonesia memungkinkan nggak itu? Sangat memungkinkan. Bola berbasis supporter di bawah naungan koperasi. Sangat memungkinkan. Kan kalau lihat undang-undang sepak bola itu kan dia harus memiliki badan hukum dan badan hukumnya kan ya yang paling banyak itu PT memang harusnya kan komersial kan gitu. Kalau yayasan itu kan di Liga 2, Liga 3 kan gitu loh. Nah kita bisa ngusulkan nih perubahan koperasi nih gitu loh. Karena koperasi sudah disebut di yang Liga 2, Liga 3 sudah disebut, yang Liga 1 kan belum. Tinggal diusulkan aja karena ada seperti ini dinamika kan nggak apa-apa. Ya. Gitu. Koperasi ini kan tentu tidak hanya ngomong membangun klub. Ya. Tapi juga membangun pembinaan. Pembinaan. Apa? Langkahnya apa nanti? Yang pertama tadi, kalau kita sudah ngomong klub, itu ada 3 hal. Pemain, tim pelatih, sama manajemen. Kan begitu. Nah, 3-3-nya ini kalau pada satu level, yang pertama adalah level sekolah sepak bola. Itu usia 12 tahun ke bawah. Terus kemudian usia pembinaan atau akademi itu usia 13 tahun sampai 15 tahun. Kan begitu. Nah ini kan pembinaan 15-13 tahun. Kemudian level profesional 16 sampai 21 tahun. Nah, hal ini yang dimasukkan ke pada satu manajemen tadi begitu. Saya kira ini konsep yang bagus ya. Jadi nanti untuk menciptakan yang susah itu adalah menciptakan trust. Betul. Kayak sosietas untuk menaruh uangnya. Ya. Bagaimana itu langkahnya? Nah, yang pertama kita memang butuh toko yang trust ya. Contoh kayak misalkan di Malang Raya. Kita konsultasinya sama Prof. Bisri. Prof. Bisri beliau adalah mantan rektor Brawijaya. Siapa sih yang enggak kenal Prof. Bisri? Terlebih lagi siapa sih yang enggak percaya integritas Prof. Bisri gitu. Kan percaya toh. Prof. Bisri pun ketika kita diskusi awal, tidak mungkin Prof. Bisri kemudian lantas tidak menguji kita. Bener nggak konsepmu ini? Karena kalau aku mendukung konsepmu dan ternyata salah, nama Prof. Bisri sendiri yang akan jelek. Nah, itu yang pertama, tokoh-tokoh seperti Prof. Bisri kita cari. Kita memang menghindari betul tokoh-tokoh yang bersifat oportunis dan tokoh politik. Jadi kita hindari betul. Jadi bukan berarti saya a priori terhadap tokoh politik, tidak. Kenapa? Karena seorang tokoh politik itu pasti terafiliasi dengan salah satu partai politik. Iya kan? Kita tidak mau kemudian ketika mengangkat salah satu tokoh politik ini yang terafiliasi dengan salah satu parpol, seolah-olah kita tidak mengajak parpol yang lain. Bukan berarti kita benci partai politik, enggak. Bukan berarti kita enggak suka sama partai politik, tidak. Cuma kita menutup ruang, ya kan, tidak membuka ruang agar orang iki kok sing dibolo misalkan si A. Kebetulan si A ini terafiliasi dengan partai X gitu ya. Karena saya kenal baik sama si A ini. Niatan saya mengajak si A ini karena kenal. Tapi karena dia tokoh politik terafiliasi dengan partai X, akhirnya selain partai X memandang bahwa kami ini di koperasi ini yang kami temani adalah, yang kami ajak adalah hanya partai X. Padahal kan personalnya. Padahal saya semua baik sama semua tokoh politik. Tapi kemudian kenapa tidak wakil perwakilan partai politik A, B, C, D kita ajak satu-satu? Nanti jadi koperasi partai politik dong. Tidak jadi koperasi sepak bola lagi. Nah makanya kemudian untuk tokoh politik kita sebaiknya tidak. Kita tetap berteman baik, kita tetap bersaudara, kita tetap kerjasama. Kita tidak mengajak untuk masuk ke sini
Itu bukan berarti kita anti politik, tidak. Karena bahasanya kalau orang Jawa itu jagani rumongso. Iya kan? Jagani rumongso. Ya contohlah kayak saya sama Mas Tholib. Saya temenan Mas Tholib baik. Tapi nyun sewu bagi orang yang tidak berteman dengan Mas Tholib, seolah-olah saya hanya berteman Mas Tholib. Seolah-olah saya hanya bolo jenengan saja, tidak bolo yang lain. Padahal kan tidak. Ya. Nah itu yang kami hindari gitu loh. Baik. Itu salah satu upaya untuk menjaga trust tentunya. Menjaga trust. Jadi ini kemudian biasanya kalau organisasi apapun itu terkait dengan dana, ya, keuangan. Betul. Ini juga cukup resisten untuk menjadi bahan problem misalnya. Betul. Itu bagaimana nanti menjaganya? Apalagi nanti kalau sudah uangnya besar loh ya. Betul. Saya mengamati mindset pola pikir sebuah klub itu adalah membangun klubnya dulu, membesarkan klub, membesarkan SSB, ya kan? Nyari uangnya di SSB, nyari uangnya di klub, keteteran. Kalau kami tidak, kami akan membangun kooperasinya dulu, kami akan membangun industri bolanya dulu, ya kan? Mulai dari apparel dan sebagainya, alat pendukung support sistemnya sepak bola kita punya sendiri. Jadi kita bangun usahanya dulu, ekosistem industri sepak bolanya kita bangun, sehingga dari sini kita dapat uang untuk memodali bikin SSB, bikin akademi, bikin klub. Sehingga kita nggak tergantung. Ditambah lagi setelah kita punya industri ini kan dari koperasi, dari anggota, ya kan? Pemasarannya juga dari anggota, tentu dong kita punya uang. Kan begitu. Loh, kalau kita sudah menghasilkan seperti ini, masa orang nggak tertarik? Iya kan? Ayo ikut bangun industri sepak bola, bukan bangun klub dulu, bukan bangun SSB dulu, bukan bangun akademi dulu, bangun industrinya, kita support dulu ayo. Kalau ini udah besar, ini uangnya banyak, anggota kooperasinya makin banyak, ya kita pakai sistem obligasi tadi, kita punya uang, baru kita ngomong apakah kita membentuk dari awal, atau bahkan kita membeli klub yang sudah jadi. Membeli klub yang sudah jadi. Kenapa? Karena kita yakin kita sudah dapat uang. Dapat sponsor dari sini, dari klub, dari liga, atau dari turnamen, dari kompetisi, itu sifatnya bonus. Memperkuat income generating, tapi tidak menjadikan klub ini, tidak menjadikan akademi, dan tidak menjadikan SSB ini sebagai income generating. Kita benar-benar pure pada kualitas. Baik di SSB-nya, di akademinya, maupun di klubnya. Murni kualitas. Kalau nggak ada yang kualitas, meskipun ini nyuwun sewu, ini putranya Pak Tholib, harus dimasukkan karena kenapa Pak Tholib sepurane, mohon maaf, tidak masuk kualifikasi. Ya. Kenapa kita berani begitu? Karena kita mandiri, nggak bisa dibeli. Wes, yang penting anak saya masuk tak bayar, nggak bisa. SSB, akademi dan klub tidak tergantung, tidak mencari uang di sini. Yang dicari benar-benar kualitasnya. Nyari uangnya di mana? Di ruang koperasi dan industri sepak bola ini tadi. Ya. Itu loh, Mas. Jadi saya kira ini menarik dan ide baru yang cukup segar demi spirit baru di dunia sepak bola saya kira. Jadi sepak bola tidak sekedar menendang bola, tetapi ekosistem dan ekonominya itu juga bisa dibangun menjadi sebuah industri yang mapan, yang bisa menghidupi organisasi dan orang di dalamnya. Sukses selalu, salam olahraga. Mohon dukungannya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Salam olahraga.